Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismarika Sari, SPDMA. Nah, kali ini penjelasan saya diperuntukkan untuk anak kelas 10 sejarah Indonesia yang tergabung atas bagian program IA, IPS ataupun IPB dan IPA. Nah, saat ini ya ataupun materi ini yang akan saya sampaikan itu adalah kerajaan ataupun kesultanan yang ada di Indonesia. Sebelum-sebelumnya saya sudah memberikan materi itu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, dan sebelumnya juga sebelum kebudayaan Hindu-Buddha itu mampir juga pernah sehingga yang dikatakan ataupun masyarakat Indonesia itu masih mengenal yang namanya animisme, tetomisme, dan dinamisme. Nah, dari awalnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat hidup sampailah pada tahap yaitu di abad ke-7 sampai dengan 16 itu adalah tahap di mana kita mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah memperkenalkan bagaimana kebudayaan Islam itu adalah untuk Indonesia sendiri. Nah, jadi ada beberapa cara masuknya agama tersebut dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu adalah terkenal dengan beberapa kepulauannya ataupun kita termasuk adalah wilayah ataupun daerah daripada Nusantara kita ini adalah yang paling banyak itu adalah bagian agraris dan dari tahap pertanian, dan kita juga termasuk luas dengan daerah pelayaran kita atau disebut dengan maritim kita, ataupun yang ada pada saat itu adalah bagian nelayan yang banyak kita dari segi makanan untuk mendapati rempah-rempah. Nah, itu kita kaya dengan daerah kita itu, sehingga para pedagang ataupun pendidikan ataupun dari kesenian yang ada di negara yang lainnya untuk mampir ataupun hadir ke Nusantara ini. Nah, jadi ada beberapa cara ya untuk masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu adalah dengan cara perdagangan. Kita tahu sendiri bahwa perdagangan Islam itu yang hadir ke Indonesia itu adalah ada Arab, Persia, Gujarat atau disebut dengan India. Nah, ini pernah hadir ke Indonesia. Nah, masuknya itu adalah mereka dengan melalui jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan ini mereka awali dari mulai abad ke-7 ya. Nah, itu mereka senang dengan pas mampir ke Indonesia ini adalah jalur lalu lintas untuk daerah perdagangan itu diberikan seluas-luasnya untuk bagaimana kita bisa membarter ataupun menukarkan kekayaan hasil alam kita untuk mereka, dan mereka juga seperti itu ya. Jadi itu mereka ramaikan ataupun mereka tetap mengelola ataupun memanfaatkan wilayah tempat kita ini adalah sekitar 7 sampai dengan 15 Masehi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan hasil alam kita tadi itu termasuk cukup terkenal untuk wilayah Indonesia dengan rempah-rempah tersebut ya, sehingga kita juga menerima dari kebudayaan mereka untuk berada di Indonesia ya. Yang kedua adalah dengan jalur perkawinan. Dengan jalur perkawinan ini sudah pernah saya sampaikan ya sebelumnya, sama seperti kebudayaan Hindu-Buddha yang mampir ke Indonesia. Mereka itu datang ke Indonesia, salah satunya itu adalah dengan melakukan perkawinan untuk mengawini putri-putri ataupun putra ya yang ada di Indonesia, supaya mereka diberikan tempat ataupun diberikan hak untuk kebebasan untuk menyiarkan agama mereka tersebut yang ada di Nusantara, sehingga mereka bisa menetap dengan menikahi biasanya yang mereka nikahi itu adalah anak-anak ataupun putra-putri dari keturunan yang saudagar kaya ataupun dermawan, ataupun dari keturunan dari
kerajaan. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada pendidikan. Nah, pendidikan ini juga mereka sebarkan dengan cara adalah, kalau yang ini apa, yang ketiga ini adalah mereka menyebarkan dengan cara meletakkan para putri tersebut, memberikan penyiaran ataupun mensyiarkan agama tersebut untuk tetap menjelaskan uh, tentang agama-agama tersebut ya, supaya bisa dimengerti untuk masyarakat Indonesia ataupun Nusantara pada saat itu. Nah, biasanya mereka membuat suatu tempat wadah yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia untuk mereka bisa menjelaskan ataupun tempat mereka berkumpul, sehingga sekarang disebut dengan pesantren, istilahnya tempat orang berkumpul-kumpul untuk menimba ilmu pengetahuan. Nah, pada saat itu ada pun beberapa pesantren yang cukup terkenal sampai sekarang tetap masih ada ya. Itu pada saat itu adalah yang mengembangkan adalah pesantren dari Sunan Ampel yang ada di Ampel Denta ya, atau yang disebut dengan Raden Rahmat. Nah, yang kedua adalah pesantren dari Sunan Giri ya. Nah, terus juga banyak lagi pesantren-pesantren yang dari kiai-kiai yang cukup terkenal, sampai dengan pesantren yang mereka bangun itu adalah pesantren yang berasal dari para bangsawan maupun pesantren yang dibangun oleh para raja. Yang keempat itu adalah dengan ada beberapa yang disebut dengan kesenian. Nah, kesenian ini adalah yang bisa kita tahu adalah yang disampaikan agama Islam kita ini bisa masuk adalah dengan beberapa seni yang mereka ciptakan, dari seni pahat, dari seni lukis, dan seni bangunan ya. Jadi dengan peninggalan kayak seni bangunan yang pada saat dulunya adalah kerajaan Hindu-Buddha, tempat candi-candi yang ada beberapa ukiran yang masih ada relief daripada Hindu-Buddha. Terus sekarang sudah menjadi masjid ya, yang mereka gabungkan ataupun mereka teruskan dengan relief tersebut. Nah, ada juga dengan seni kayak seni pahat atau dikatakan juga seni gambar ya. Nah, di sini adalah yang paling terkenal penyebaran tersebut adalah Sunan Kalijaga, yang dia menyiarkan agama yaitu dengan keseniannya, yaitu dengan dengan menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi, bahkan nabi-nabi yang pernah hadir, yang pernah ada di dunia, ataupun yang mengembangkan ataupun yang menciptakan alam semesta, sehingga dia pada saat itu dalam kisahnya, dalam kitabnya, dia menyebarkan dengan cara dilantunkan dengan yang sampai sekarang kita dengarkan itu dengan syairnya, itu adalah Tombo Ati. Ini pernah dia lantunkan ya, yang pernah dilantunkan yang ada di masjid-masjid ataupun pada saat itu adalah di musola-musola ataupun di langgar-langgar. Yang selanjutnya itu adalah caranya adalah dengan berpolitik, artinya adalah seorang raja mempunyai kuasaan dan pengaruh yang besar dalam memegang peran penyebaran agama, sehingga raja harus merujuk kepada pendekatan diri dengan salah satu pendatang dalam penyebaran agama tersebut, sehingga dengan ada kekuasaan tersebut, karena sebagai seorang raja, maka kekuatan dari tahtanya tersebut bisa mempengaruhi masyarakat sekelilingnya untuk bisa memeluk agama
yang pada saat itu adalah agama Islam yang masuk ke Indonesia. Nah, itu adalah ada beberapa cara ya, beberapa cara bahwa Islam itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, di sini adapun ada kerajaan-kerajaan Islam yang masuk ke Indonesia. Yang pertama itu adalah Kerajaan Samudera Pasai yang ada di Aceh. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Yang keempat ada Kerajaan Banten. Yang kelima ada Kerajaan Mataram. Yang keenam ada Kerajaan Banten Pajang ya. Yang ketujuh ada Kerajaan Banjar. Yang kedelapan ada Kerajaan Ternate. Selanjutnya ada Tidore, dan selanjutnya lagi ada Makassar. Nah, itu adalah beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang menganut dalam penyebaran agama Islam tersebut. Nah, yang pertama itu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini adalah sebenarnya adalah kerajaan, sebenarnya kalau dalam buku-buku sih ya, Kerajaan Samudra Pasai lah yang paling menonjol untuk pengembangan agama tersebut, karena ada beberapa yang mengatakan bahwa bukan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama sekali masuk agama Islam. Jadi ada dulunya yaitu Kerajaan Perla. Kenapa? Kerajaan Perla ini adalah kerajaan yang pada saat ini Perla itu tergabung dengan Aceh. Itu adalah pada tahun 1292 mereka tergabung dalam wilayah tersebut, karena dahulunya katanya Kerajaan Perla inilah yang mendahului ataupun yang membuat kerajaan tersebut yang pertama sekali masuk Islam gitu ya, karena dari beberapa bukti yang menyatakan bahwa Perla adalah yang pertama, tapi karena bukti tersebut mengatakan bahwa Perla ini adalah tergabung ke dalam Aceh ya. Di situ dikatakan Perla itu pernah masuk Islam itu sekitar 840 kurang lebih ya, seperti itu kerajaan sudah menghiasi ataupun sudah ikut ajaran Islam tersebut. Tapi karena beberapa peperangan sehingga Perla harus ikut bergabung terhadap Aceh Timur pada saat itu, yaitu tadi saya bilang adalah 1292 Masehi. Nah, seperti itu. Jadi Kerajaan Samudra Pasai ini bisa dikatakan bahwa dia itu adalah kerajaan yang pertama. Itu adalah terlihat dari pada saat didirikan ya, itu adalah Maraselu. Maraselu itu adalah yang mengatakan arkeolog ini artinya adalah kayak kalau kata sekarang itu adalah batu nisan ya, mengatakan pada tahun 1262 Masehi itu dia sudah mengatakan bahwa dia itu sudah masuk Islam ya, sesuai dengan bukti dari makam para raja-raja Pasai zaman itu. Nah, jadi itu dia ya, Samudra Pasai. Yang selanjutnya jadi pada saat itu Samudra Pasai itu dia mampir ke Indonesia ya, maksudnya agama Islam itu mampir ke Indonesia dan jatuh kepada Samudra Pasai itu sekitar abad ke-13 Masehi ya. Nah, di situ yang menjabat ataupun yang pada saat itu menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai itu adalah Sultan Malik Al-Saleh. Nah, Sultan Malik Al-Saleh ini yaitu mempunyai pada saat itu pembarteran supaya bisa masuk Islam dengan dunia perdagangan. Itu adalah dia mempunyai koin emas ya yang cukup banyak, itu ditandai dengan pada saat itu adalah koin tersebut ya. Sultan Malikul Saleh ini sangat dermawan untuk memberikan kepada masyarakatnya pada saat itu. Jadi ada bukti dia punya koin, itu adalah koin yang berasal dari
negeri Arab, atau dikatakan juga ada dia dari Gujarat, yang menandakan bahwa pada saat itu Gujarat masuk ke masuk ke Indonesia dengan jalurnya Samudra Pasai, sehingga pada saat itu Sultan Malikul Saleh dikatakan bahwa dia ini sudah masuk Islam, jadi dengan tanda koinnya tersebut ya. Nah, yang kedua adalah kerajaan Aceh. Nah, kerajaan Aceh ini adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1514 Masehi. Ini pada saat itu yaitu kepemimpinannya itu dipimpin oleh raja dari Sultan Ibrahim. Nah, jadi Aceh ini dia dipimpin selama 10 tahun, sehingga dia berjaya sekitar 1607 sampai 1636. Nah, jadi berjaya pada saat 1607 sampai 1636 ini, pada saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda ya. Nah, itu adalah dipimpin oleh kerajaan Aceh ya. Yang selanjutnya ada kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak ini adalah di mana kerajaan Islam yang pertama Pulau Jawa itu dia berdiri pada tahun 1478. Nah, pada saat ini dia dipimpin kerajaan tersebut cepat masuk Islam, itu adalah Raden Patah ya. Nah, Raden Patah itu setelah itu kan Raden Patah di waktu dia menganut agama Islam ataupun menyiarkan agama Islam sekitar 1478 ya. Jadi pada saat itu Raden Patah berdiri, maka ada yang dikatakan kerajaan Demak ya. Nah, dia lantas menyiarkan agamanya tersebut ya, atau dikatakan menyiarkan agama Islam. Nah, setelah itu Raden Patah digantikan pada tahun 1507 ya, digantikan oleh putranya yaitu Adipati Yunus. Nah, jadi Pati Yunus ini dia dikasih gelar yaitu Pangeran Seberang Lor ya. Nah, jadi dia ini adalah termasuk dijulukin kenapa Seberang Lor, karena dia cukup tangguh ataupun cukup berani untuk pada saat itu adalah Portugis yang datang ke Indonesia, sehingga dia bisa mengusir Portugis untuk pergi dari Demak ya. Setelah itu ada kerajaan Islam yang dipajang. Nah, jadi pada saat itu sosok yang namanya cukup familiar itu adalah Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya. Nah, pada tahun 1568 dan dia meninggal pada tahun 1582. Nah, ini adalah dia digantikan oleh Pangeran Bonowo putranya ya. Nah, sehingga pada saat Bonowo bertahta ternyata kehancurannya itu adalah di tangan saudara angkatnya sendiri, yaitu bernama Satuwijoyo ya, sehingga kayaknya cuma sebentar sih kerajaan Islam Pajang ini berdiri. Nah, selanjutnya adalah kerajaan Islam Mataram. Nah, kerajaan Islam Mataram ini adalah didirikan oleh si Sutawijoyo. Sutawijoyo ini adalah kerajaan Pajang tadi yang sudah dihancurkannya ya, istilahnya punya saudaranya sendirilah ya, yang dipajang tadi, artinya dia adalah bersaudara dengan si Benowo. Lantas dia menghancurkan berdasarkan peperangan tersebut, sehingga dia menguasai daerah Pajang. Nah, daerah Pajang dia hancurkan, dia angkat menjadi kerajaan Islam Mataram yang dia pimpin sendiri, yaitu Sutawijoyo pada tahun 1586. Nah, kerajaan ini terletak di daerah Yogyakarta sih, daerah Kota Gede lah di situ ya. Nah, jadi si Sutawijoyo ini meninggal pada tahun 1601 ya. Nah, pada saat itu kerajaan Islam berjaya ya di tangan pemerintahan Sultan Agung ya. Jadi dia yang melanjutkan ataupun meneruskan kerajaan tersebut
Yang selanjutnya ada Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten ini adalah didirikan oleh si Hasanuddin pada tahun 1552 yang terletak di Banten. Nah, jadi pada saat di tangan Hasanuddin, Banten ini cukup jaya, dan setelah itu digantikan oleh putranya bernama Pangeran Yusuf. Nah, jadi mundur kejayaan Banten ini pada saat itu adalah pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Mufakir. Jadi Banten kerajaannya sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Islam Banjar. Nah, ini adalah Banjar terletak di Kalimantan, Kalimantan Selatan. Jadi ini adalah Banjarmasin yang didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Nah, jadi Kerajaan Banjar ini adalah yang sangat masyhur pada saat itu adalah tokoh ulamanya itu bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi dia cukup terkenal pada saat itu, dan setelah wafatnya si Samudra tadi yang membangun Banjar, setelah itu maka dilanjutkan oleh Siseh, dan setelah itu dilanjutkan oleh Sultan Rahmatullah, yang pada saat itu Rahmatullah menjabat dari 1545 sampai 1520. Selanjutnya itu adalah Kerajaan Ternate. Nah, Ternate itu didirikan oleh Sultan marhum. Jadi keberadaan kerajaan ini terletak, Ternate ini adalah di Maluku bagian utara. Nah, Maluku ini ada terbagi atas 4 kerajaan di sini. Ada Ternate, ada Tidore, ada Obi, ada Bacan. Nah, Tidore ini adalah kerajaan yang paling cepat berkembang karena mereka ini cukup kaya terhadap rempah-rempahnya. Nah, setelah itu tadi kita lanjutkan dengan Tidore. Tidore ini didirikan oleh si Muhammad Nakil. Nah, jadi terus Tidore ini bisa diangkat menjadi sebuah kerajaan itu adalah pada saat Sultan Jamaluddin ini memberikan berkat dakwah kepada Syekh Masyur, ya. Nah, jadi Tidore ini adalah makanya dikatakan dia termasuk jaya, daerah yang paling kaya di bagian Maluku, karena ini adalah pusat perdagangan di mana Eropa banyak mampir datang ke daerah Tidore. Pada saat itu yang sering mampir di situ adalah Spanyol, Portugis, ya, dan Belanda. Dan pada saat itu kejayaan itu selanjutnya dipegang oleh Sultan Nuku yang berdiri pada yang menjabat dari 1780 sampai 1805 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Makassar. Nah, Kerajaan Makassar ini adalah kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Goa, Bone, Wajo, Luwu, Talo, dan Sopeng. Nah, jadi Kerajaan Goa Talo ini itu terletak di Goa dan Talo, ya. Jadi cukup daerah mereka itu adalah daerah yang cukup strategis untuk para pelayaran yang bisa mampir untuk wilayah mereka tersebut. Nah, jadi Kerajaan Makassar ini adalah gemar untuk menyebarkan dakwah syariat Islam, sehingga masa puncak kejayaan Makassar ini adalah pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah cucu dari Sultan Alauddin. Nah, itu tadi, ya. Oke, itu aja dari kerajaan-kerajaan Islam. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada Sunan beberapa wali songo yang pernah hadir ataupun yang pernah ada mampir untuk penyebaran agama Islam, ya, yang ada di Nusantara. Yang pertama itu adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Dia ini adalah salah satu wali songo yang dianggap pertama kali untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, ia ini dimakamkan di daerah Gresik atau yang disebut dengan ada di desa Gapuro Sukolilo. Ya, jadi Sunan Gresik ini lahir di Samarkand atau Uzbekistan.
terus dia meninggal di 7 April 1419 di Gresik. Terus nama lengkap daripada Sunan Gresik ini adalah Maulana Malik Ibrahim. Dia ini adalah dia mempunyai anaknya itu adalah Sunan Ampel dan Ali Murtada, ya, itu tadi. Nah, selanjutnya ada Sunan Ampel. Nah, kalau Sunan Ampel ini adalah seorang wali juga. Dia beberapa dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa juga. Ia dilahirkan di Campa pada tahun 1401. Nah, terus dia meninggal di 1481 itu di Demak. Nah, nama lengkapnya ini adalah Sunan Ampel ini adalah Ahmad Rahmatillah, atau dikatakan orang juga Raden Rahmat, ya. Nah, Sunan Ampel ini dia dimakamkan di Masjid Sunan Ampel, yaitu di Surabaya. Jadi dia berdekatan dengan masjid, bahkan dia juga yang menyebarkan tadi pesantren, yang dia buat pesantren di Ampel Denta. Masjid dan pesantren tersebut itu berdekatan, jadi dia dimakamkan di daerah tempat dia menyiarkan agamanya tersebut. Anak daripada Sunan Ampel ini adalah Sunan Bonang, Sunan Derajat, ya, itu anaknya. Yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini dilahirkan pada tahun 1465. Namanya itu adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim, ya. Dia ini adalah putra dari tadi Sunan Ampel, ya, dan Nyi Ajeng Manila. Oke, dia dilahirkan tadi 1465 dan meninggal 1525 di Pulau Bawean. Ya, dia ini di daerah Rembang. Rembang itu kalau ya di daerah Jawa. Nah, dengan tadi namanya sudah sebutkan, itu adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini diperkirakan dia tuh lahir di 1470 Masehi, yaitu di Surabaya, dan meninggal di dan dia meninggal di daerah Derajat, ya, di daerah Paciran, atau disebut dengan di daerah Lamongan, ya. Dia ini adalah dia ini anak dari Sunan Ampel, ya. Sunan Giri. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu wali Songo juga. Dia ini dilahirkan 1442 di Banyuwangi, ya, Pulau Jawa juga, di Jawa Timur, dan dia meninggal di 1506 di Giri, dengan nama lengkapnya itu adalah Muhammad Ainul Yakin, ya. Dia dimakamkan di Masjid Sunan Giri. Nah, dan dia mempunyai anak, ya. Anaknya ini adalah ada Sunan Dalem, Sunan Kidul, Sunan Kulon, banyak, ya, Sunan, cuman yang mungkin yang anak-anaknya tersebut adalah tidak setinggi ilmu dengan yang wali Songo tersebut. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini dilahirkan pada tahun 1448 di Kairo, Mesir, dan meninggal 19 September 1568 di Keraton di daerah Cirebon. Nah, dengan nama lengkap yaitu Syarif Hidayatullah, ya. Yang selanjutnya ada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini nama lengkapnya adalah Raden Umar Syahid. Nah, untuk dia kelahiran dan meninggalnya ini juga dia masih simpang siur. Jadi makam tidak diketahui dia kelahiran ataupun tahun berapa. Dia ini adalah anak dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini dengan nama Said Ja'far Shiddiq, ya, Said Ja'far Shiddiq, yang dilahirkan di 9 September 1400 di Yerusalem, Israel, dan dia meninggal di 5 Mei 1550 di Kabupaten Kudus.
Selanjutnya ada Sunan Kalijaga yang terakhir. Nah, Sunan Kalijaga ini dengan nama Raden Mas Said yang lahir 1450 di Tuban, ya, Jawa Timur, dan meninggal di 1513 di Kadilangu. Nah, jadi Raden Mas Said ini adalah yang terakhir, ya, yang terakhir disebut dalam Wali Songo. Jadi kalau dibilang siapakah Wali Songo yang paling tua, Wali Songo yang paling tua itu adalah um, Maulana Malik Ibrahim atau dikatakan Sunan Gresik, ya. Dia adalah yang paling tua, yang artinya adalah orang yang pertama sekali untuk Wali Songo menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan untuk masalah kerajaan Islam di Indonesia. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Jadi kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada ibu, jadi bisa kalian japri aja, ya. Boleh hampiri pertanyaan-pertanyaan tersebut ke ibu, boleh melalui video call seperti biasa, ataupun bisa juga dengan call, perekam suara, ya. Itu bisa, atau dengan teks melalui WA ke nomor ibu. Oke, itu aja. Jadi karena ini ibu kasih video seperti ini adalah dikarenakan kita meminimalisasikan untuk seperti yang kalian bilang, kalian tidak sanggup untuk membuat aplikasi yang baru karena di keadaan mungkin handphone ataupun apapun bentuknya, ataupun laptop ataupun apa, ya, tidak kuat untuk membuat ataupun menerima aplikasi. Maka ini adalah dengan cara yang terbaik, saya memvideokan video saya yang akan saya berikan, karena nanti setelah penyiaran yang saya lakukan ini saya videokan kepada kalian semua. Saya harap untuk kita UHA dalam semester ini, jadi kita UHA selanjutnya itu adalah tentang materi ini. Jadi kalian bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan dalam materi ini, dan di ujian nanti, ujian akhir atau UHA tersebut bisa dijelaskan ataupun bisa menjawab dengan baik, ya, dengan nilai yang terbaik. Oke. Jadi saya harap video saya ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Bye.